profit dulu, Iya, baru sharing kan? Baru sharing. Bukan sharing dulu baru trading kan? Enggak. Itu dia. Itu dia. Beda lagi. Kemarin kan di podcast sebelumnya kan pernah saya bilang nih bro. Kita nyekolahkan anak kita nih, masuk SD, SMP, SMA. Kita sekolahkan atau kita leskan lah anak kita, les bahasa Inggris misalnya. Ini anak pinter nggak pinter, tiap bulan kita bayar nih uang lesnya. Iya kan Pak Bud? Bener. Anak saya leskan, itu pinter nggak pinter, setiap bulan tuh saya kasih tuh, saya bayar uang lesnya, saya bayar. Anak saya belum tentu pintar. Tapi kalau kita kan nggak bro. Objektif kalau kita real, no tipu-tipu. Pinter dulu, profit dulu, baru bayar. Oke, welcome back AlgerFX Dollar. Jadi hari ini kita mau bincang soal seperti biasa ya, bincang soal forex. Nah, khususnya kita akan bahas soal trader for living ya, bro. Trading for living. Trading for living. Biasa kan sering-sering makan keju bro. Apa itu? Makan keju. Kenapa gitu? Biar susah bilang R, jadi R. Trading for living. Trader for living. Atau bajakin makan mie. Biar biru matanya. Oke, apa yang mau dibahas nih? Trader for living. Trading for living. Trading for living. Oke, jadi Bro Fatar ini kan sama Pak Budi tuh trading udah lama, udah suhu lah. Belum lama Udah- sih, baru kemarin. Halo, circle-nya udah luas juga. Yang lama tuh kawan kita yang Wah. seberang pulau. Siapa? Yang inisialnya Itu N. lagi. Dia lebih senior loh. Iya. Dia lebih senior. Dia nggak ada salah apa-apa loh, Bro. Iya. Tapi kan memang bener dia lebih lama Tadi loh. katanya mau datang sore tadi. Nggak tahu. Kayaknya masih apa dia? Oh, masih ke rumah sakit. Hah? Ke rumah sakit. Siapa? Ngantar anaknya. Siapa? Oh, beda orang ya? Beda. Beda. Pak Budi saudara sendiri. Apapun saudara angkat nggak diakui. Astaga. Jadi kita mau menggibah atau apa nih? Bro tadi yang mulai. Kok nyambung semua ya? Aduh. Jadi apa nih? Apa? Oke, jadi ini aku mau nanya sama Pak Budi nih. Ya. Di trading, ya kan? Itu kan bisa dibilang kalau untuk hasil profitnya itu kan bisa besar kan? Ya memang kan trading itu high risk high return. Oke. Nah, bisa nggak kita di trading ini semua kebutuhan sehari-hari itu hidup dari hasil trading? Nah, itu tadi trading for living. Jadi seorang trader for living. Oke. Nah, atau di trading ini hanya sebagai bisnis sampingan aja. Oke. Ini jawab sekarang apa besok? Besok pun nggak apa-apa lah, Jadi Pak gini, Bud. kalau mau trading for living tuh yang pertama itu dihitung biaya kebutuhan dia berapa dulu. Nah, itu dia. Jawabanku yang kemarin. Masa dikembalikan ya kan? Terus aku nanti bingung mau jawab apa nanti nih. Yang udah kita bahas kan sebelum podcast kita bahas dulu kan. Iya. Nah, itu dia. Sebelum podcast kita udah briefing kan. Jadi Jawabanku apa? Aturan tadi aku nanya sama Bro dulu mungkin. iya, maunya nanya ke sana dulu. Yaudah, nggak apa-apa, kita serahkan ke Pak Habis Budi. dari sana baru ke sini. Nanti jawaban Pak Budi aku yang jawab. Salah dia, jawab ke sana dulu tanyanya. Nggak apa-apa, Pak Budi aja. Ya. Habis dari sana baru ke sini. Ada ulang. Nah, Nggak apa-apa. Apa janganlah diulang. Langsung aja, langsung Pak Budi. Langsung. apa mau aku jawab tadi? Harus modal besar. Iya. Jadi modalnya tuh harus kalau dibilang tergantung kebutuhan. Kalau kebutuhannya banyak ya modalnya harus banyak gitu. Tapi kalau saya lihat di medsos itu dia gini. Bagaimana cara mengembangkan uang cara membuat uang dari 100 menjadi 1000 ya dalam kurun waktu 1 hari. 100 juta, 50 juta. Enggak 100 ini $100. How to $100 jadi $1000 dalam waktu 1 hari 1 minggu gitu kan. Kayaknya jawaban lucu kan. Harus jawab apa
Oke, iya. Jadi siapa nih yang harus jawab yang sebelumnya? Kebanyakan orang seperti itu yang dibilang Pak Budi. Habis dari anak Oke, nggak apa-apa Pak Budi, nggak apa-apa. pembahasannya habis ini. Kebanyakan orang ya memang seperti itu. Ada Pak Budi pindah sini bro patah situ. Lanjut Pak Budi. Jawabannya Nanti bro patah jawabnya kebanyakan iya. Karena nggak tahu lagi apa yang mau dibahas. Nggak apa-apa. Lanjut Pak Budi. Oke Pak Budi. Sampai di mana tadi? aku bingung. Kebanyakan orang. Kebanyakan orang kayak gitu. Terus apa lagi? Oke Pak Budi. Pokoknya jawabannya ke sana dulu, Al. Pertanyaanmu salah. Ke sana dulu, jadi aku tinggal nambahin. Di luar dari briefing tadi. Lanjut bro. Pertanyaannya ke sana dulu. Enggak, Jadi aku enggak tinggal apa-apa. nambahin. Nggak apa-apa. Lanjut Pak Budi. Oke. Aku bingung lah, Bang. Kebanyakan. Nanti bro Fatar tinggal melengkapi aja. Seharusnya sih. Tinggal nutupin aja. Karena materinya berat nih bro. Trading for living. Bro. Iya. Berat loh materinya Karena kita ini. hidup dari Trading. Nggak ada kerjaan lain. Dan ini sering dipertanyakan sama orang ya kan. Jadi jawaban pertama dari Pak Budi aja lah dulu. Oke, ya. Jadi konteksnya gini, jawaban pertama dari Pak Budi. Nanti Bro Fatar tinggal mikir aja sendiri. Mau jawab apa? Ya kalau pertanyaannya itu mungkin jawabannya itu aja kan. Iya. Nah, jadi ya memang itu tadi memang tergantung kebutuhannya berapa dulu. Terus modal yang mau ditradingkan berapa? Baru bisa. Jangan modalnya kecil $1.000 apa $100 menjadi 1.000. Gila, Nggak rasional ya. nggak rasional. Jadi dia harus Perhitungkan dulu Ya. kebutuhannya berapa, baru dia harus memulai dengan modal berapa. Kalau dia hanya dengan modal $100 atau $1.000, kemudian kebutuhan dia 1 bulan berapa? Nggak mungkin kebutuhan 1 bulan $1.000 dia trading depositnya $1.000. kalau yang setiap orang kan ekonominya beda-beda Pak Budi. Ada yang menengah. Kalau yang untuk yang menengah, Kalau untuk yang menengah ya disesuaikan dengan kebutuhannya. Jangan semua di cover dari trading. Misalnya kebutuhannya 10 juta, modal depositnya cuma 10 juta juga, nggak bisa didapat dari situ. Itu bukan trading for living, trading for stress. Iya kan? berarti kalau yang apa jadi bisnis sampingan lah. Jadi bisnis ya minimal kalau modal $1.000 nggak usah menutupi semua kebutuhan hidupnya selama 1 bulan. Minimal ya uang makan 1 hari dan uang kebutuhan 1 hari lah. Kalau yang jelas makan. Iya. Kemudian yang merokok ya uang rokok. Kemudian yang aktivitasnya di luar ya uang minyak kan. Itu aja dulu. Dengan modal $1.000. Makan berapa sih 1 hari? 3 kali. Ya nasi-nasi yang 20.000 juga masih banyak kok. 15.000. 3 hari 1 hari 3 kali makan, yang 3 kali makan. Baru kemudian uang minyaknya berapa? Uang rokoknya 1 hari 1 bungkus ya yang merokok. 2 2 bungkus. Ya karena kan saya nggak merokok jadi saya nggak tahu. Ya betul. Make sense lah. Itu dia. Make sense. Harus disesuaikan. Jangan kebutuhannya 10 juta, dia pengennya modal tradingnya juga 10 juta. Gambling lah jatuhnya. Dan dikejar target jadinya. Nah, dikejar target. Terakhir apa? Stres. Itu loh. Oke, dari jawaban Bro Fatar. Sekarang Bro Fatar nih. Bro Fatar ada bisnis lain? Bisnis lain nggak ada. Kalau saya full time trader, saya konsultan juga, saya pengajar juga. Semua digarap ya. Tapi masih di forex, masih di trading. Kalau Akun sendiri ada, akun sendiri. akun sendiri ada. Oke. Jadi pure kebutuhan-kebutuhan itu dari trading aja. Threadpreneur. Apa itu? Banyakin makan keju bro. Threadpreneur. Jadi kalau misalnya ditanya bisa nggak trading for living? Jadi ibaratnya semua kebutuhan hidup kita itu dipenuhin dari trading forex. Ini forex ya bro ya? Iya. Saham nggak masuk ya? Forex aja lah kita Oh, di fokuskan. forex saja. Nah, kita kerucutkan di forex. Kalau saya pribadi sebenarnya sih bisa. Tapi ya sama seperti yang disampaikan Pak Budi. Karena itu jawaban Bro Fatar juga kan.
Ya, modalnya harus rasional sih bro sebenarnya. Jadi nggak bisa kita keuntungan sebulan tuh yang rasional tuh berapa gitu ya kan? 5-15% itu sebenarnya udah termasuk angka rasional tuh bro, realistis ibaratnya gitu. Jadi kalau misalnya untung 5% pun sebulan berarti setahun kan sekitar 60%. Bisnis apa yang bisa 60% setahun? Modal tetap ya, tanpa ada injek-injek dana gitu ya kan. Kalau misalnya kita bandingkan dengan sektor real aja, usaha real kayak gitu, susah sih kalau misalnya BEP 1 tahun tuh susah. Tapi mereka bisa hidup dari usaha mereka itu, dari usaha real gitu loh. Jadi kalau misalnya orang bilang, bisa nggak kalau saya full time trader, kehidupan saya ditanggung dari forex, ya bisa-bisa aja. Tapi modal lu harus gede gitu. Kalau modalnya masih sedikit, ya nggak bisa untuk trading for living. Kalau modal pas-pasan ya paling jadi set income aja, income tambahan. Misalnya nih, kayak bro misalnya kan deposit $1.000 tuh 10 juta. Ya paling untuk micet bisa lah. untuk micet bisa bro. 400.000 ya. Yes, itu dia. Kalau udah $2.000, 20 juta, ya bisa lah masuk GC. Bisa. Kan gitu. Kalau yang 10.000, yang 1.000 tadi Parmalah atau Sabrina. Sabrina nggak berkelas bro. Ya, kalau mau berkelas naikin jadi 2.000. Naikin modalnya. Naikin modalnya kan. Naikin depositnya. Berarti harus realistis kan, bro? Harus realistis. Karena memang kalau misalnya kita modalnya kecil tapi mau untung besar, kesannya seperti memaksa. Sementara kita nggak bisa memprediksi market ini kemana gitu kan. Iya. Kalau hari ini oke, bisa kita memprediksi, oh hari ini market turun. Besok Belum tentu. Kan? besoknya lagi, besoknya lagi, bisa aja kita miss Kayak kan. bisnis lain kan kadang sepi, kadang ramai. Kadang ramai. Ya bisa aja misalnya hari ini kita tutup gitu ya kan, berarti kan nggak ada income. Sementara pengeluaran jalan terus untuk bayar karyawan lah, sewa tempat lah. Modal besar ini minimal itu berapa bro? Tergantung living cost-nya bro. Jadi kalau misalnya diumpamakan nih, misalnya Berarti kebutuhan, data dulu kebutuhannya kita. iya, misalnya kebutuhan saya sebulan tuh misalnya 10 juta. Kebutuhan saya nih ya dari A sampai Z itu kebutuhan saya 10 juta. Jadi supaya kebutuhan saya yang 10 juta ini bisa tertutupi dari trading, modal minimal saya berapa? Ya minimal itu 100 juta. Minimal 100 juta. Minimal 100 juta. Jadi nggak, kalau misalnya 50 bisa nggak? Bisa aja, tapi kesannya seperti memaksakan gitu. Maksa kesannya. Kalau Dan 100 itu juta, dikejar. 100 juta supaya profit 10 juta sebulan, berarti kan hanya sekitar kita cuma nyari 10% aja sebulan. Tapi continue nih bro. Kalau 50 juta bisa nggak? Bisa, tapi kayaknya terlalu memaksa, harus 20% setiap bulan. Lebih realistis lagi kalau modalnya itu di atas 100. Misalnya 200 juta. Tapi living cost-nya tadi itu hanya 10 juta. Itu lebih realistis. Lebih realistis lagi, pakai lotnya kecil, aman banget bro. Aman banget gitu. Jadi ya memang trading ini memang harus dijadikan bisnis, bukan main-main gitu loh. Memang harus dijadikan, trading ini pure bisnis gitu. Untung ruginya jelas, objektif dia bro. Dibandingkan dengan bisnis real. Ini menurut aku ya, yang udah coba banyak bisnis real, udah coba, trading udah coba. Kalau menurut aku ini lebih realistis sih. Ruginya jelas, untungnya jelas. Juga jelas dan juga terukur. Resikonya terukur. Nah, kebanyakan orang sekarang ini kan melakukan trading ini sebagai ajang coba-coba. Coba-coba, iya. Coba-coba, ajang coba-coba. Begitu dia, dan ini nggak tahu ilmunya nih, udah coba dulu deh gitu. Iya. Rugi, ini judi. Mereka Fix langsung ini ngomong judi. gitu kan? Iya, itu aja yang kalau bahasa dari orang ini kan nggak jelas. Iya, nggak jelas katanya. Karena mereka nggak Tapi tahu. ketika dia buka bisnis yang real sektor, misalnya dengan modal yang sama nih, contoh dengan modal yang sama, kita trading itu dengan modal kecil deh. Sekarang kan di broker luar buka akun mini kan ada, atau mikro kan ada $100, 1 juta gitu kan. Kita buka di akun trading 100 juta, rugi, dibilang judi. Nah, coba kita buka yang real sektor, jualan modal 1 juta apa ya? Air kelapa misalnya. Cuaca terik panas, air kelapa. Nah, bisnisnya nggak jalan.
Tuh nggak ada tuh dibilang judi. Ada. Nggak rezeki. Nggak rezeki. Namanya bisnis, bro. Bisa Belum untung, rezeki. bisa rugi. Belum rezeki. Tapi kalau di trading, Iya. begitu rugi langsung judi nih. Nggak- Penipuan. Penipuan ini nggak jelas. Mungkin primbonmu nggak cocok dengan primbon. Nggak cocok. Padahal kan sama-sama bisnis gitu kan. Iya. Sama-sama bisnis. Modalnya sama. Gitu. Cuman cara bisnisnya berbeda, cara kerjanya beda gitu. Nah, yang trading deposit 100 juta, trading rugi. Judi, nggak jelas ini bisnis penipuan. Buka jualan es kelapa dengan modal yang sama di pinggir jalan. Ya kan yang jualan es kelapa juga bukan dia sendiri kan gitu. Iya. Dipecah satu hari, dipecahnya lah kelapa ini sebanyak-banyaknya. Dikasihnya langsung ini diaduk pakai gula, pakai susu, kelapa susu itu kan. Rupanya hari hujan. Nggak ada yang beli. Itu nggak dibilang judi, belum rezeki. Belum rezeki. Belum rezeki itu. Coba kalau di trading langsung bilang penipuan. Penipuan, Nggak judi. jelas, Nah, Penipuan. Yang lucunya lagi kayak nasabah yang kemarin itu, kata anak saya kalau mau trading tuh harus pakai laptop. Padahal Oh, selain trading akun sendiri ada handle nasabah juga, Bro? Ada beberapa ada lah. Mm-mm. Beberapa ada. Karena kan kalau nasabah ini kan Hiltum. Itil ya. hilang timbul. Hilang timbul kadang-kadang nasabahnya tarik dana. Yang pasti ya kita nggak usah bergantung sama nasabah juga. Ya kalau memang kita bisa memprofitkan orang, kenapa kita nggak memprofitkan diri? Iya, Gitu. betul. Cuman kan kita ini kan pengen sampaikan ini ke masyarakat nih bahwasanya bisnis forex ini bisnis real gitu loh. Mm-mm. Bisnis yang real, yang untungnya terukur, Resikonya juga terukur gitu. Banyak kan bisnis di luar sana yang kayak disampaikan Pak Budi, kayak mana dibilangnya? Untungnya terukur, Mm-mm. tapi resikonya nggak terukur. Banyak yang kayak gitu, bro. Kayak kemarin tadi sempat juga bahas sama Pak Budi. Jadi ada yang nawarkan, kita udah jelaskan nih sama klien, kita jelaskan tentang untung, resiko di bisnis trading forex. Kita jelaskan lah bisnis kita ini seperti apa. Lalu dia jelaskan bisnis dia sama kita. Aduh bang, daripada bisnis trading forex, mending gini aja bang. Kita ambil, ini contoh ya, dia bilangnya seperti ini. Kita ambil mobil dari Jakarta. Selisih harga itu bisa 20 juta. Lebih murah 20 juta di sana. Jadi contohnya gini bro. Di sana harganya 300 juta. Kalau di Pekanbaru kita jual itu bisa 350 juta. Mentok-mentoknya 320 juta. Harga murahnya aja 20 juta, kita udah untung 1 unit katanya kayak gitu. Jadi beli dari sana 300, jual di sini 320, itu jual murah. Karena pasarannya 350. Jadi aku bilang kayak gini, oke bang, untung kita itu 20 juta. Tapi resiko kita 300 juta. Kalau di trading forex nggak ada yang seperti ini bang. Ini namanya resiko 300 juta bro. Iya. Untungnya cuma 20 juta. Masa iya kita meresikokan uang kita 300 juta demi keuntungan yang nggak sampai 10% gitu loh. Oke lah 1 kali berhasil. Oke lah kedua kali berhasil. 10 kali berhasil itu masih 200 juta. Nah yang ke-11 goal. Yang ke-11 tuh gagal, bisa aja kena tipu. Iya. Hilang semua untung yang kita kerjain satu-satu tadi itu. Iya. Jadi kalau di bisnis real itu kebanyakan untungnya terukur bro, resikonya nggak terukur. Kalau di trading forex kan nggak. Iya. Aku mau untung, pokoknya ketika aku entry posisi, untung aku $50, risiko aku juga $50. Iya. Dan that's it, cuman gitu aja. Ya terserah mau Dan itu resiko- nanti untung atau rugi, Dan TP atau resiko sell. kita sendiri yang nentuin. Kita sendiri yang menentukan. Yang kayak kemarin Pak Budi yang ngajak main minyak juga ya kan? Nah, yang ngajak main minyak. Modal berapa kemarin tuh? 13.000 per liter. Keuntungan seliter 1.000. Waduh. Demi mengejar keuntungan 1.000, kita harus mengorbankan 13.000. Kebanyakan bisnis real kan kayak gitu, sobat trader. Kebanyakan seperti itu. Untungnya itu terukur, bro. Resikonya itu langsung MC gitu. Kalau kita kan enggak. Iya, iya, Nah, betul. makanya saya bilang kenapa saya lebih. Kita nggak MC langsung, kena stop loss dulu. Contohnya aja nih Pak Bud. Ini ada manajemennya. Lah, bro, Manajemen aku resikonya. kemarin dulu di podcast aku juga nih teman-teman ya. Aku juga udah pernah cerita tentang dulu aku pernah buka counter pulsa. Iya, iya. Pernah aku cerita buka counter pulsa. Saya jual pulsa itu untungnya itu cuma 1.000.
Oke. Contoh. Per satu kali ngisi. Per satu kali ngisi, pokoknya setiap kali dia ngisi itu 1.000. 1.000. Nah, kalau misalnya ada yang beli 10.000, untung saya 1.000. Beli 20.000, untung saya juga 1.000. Beli 100.000, pulsa 100.000, untung saya juga 1.000 nih bro. Bro datang nih, beli pulsa. Sebelum ngisi pulsa kan ada buku notes tuh. Iya. Tulis nomor bro di situ, nanti aku isi. Nah, bro tulis benar, tapi aku ngisinya salah ke nomor yang berbeda. Coba demi untung 1.000, aku rugi 100.000. Bro nggak mau bayar dong. Iya. Pas kutanya, udah masuk pak pulsanya? Belum. Salah nggak nomornya? Enggak, betul. Saya coba miss call, benar masuk. Tapi saya yang salah pencet, Salah human pencet. error. Bayangkan, demi untung 1.000, saya meresikukan 100.000. Ibaratnya Iya, betul, mesti 100 kali orang beli, baru saya Baru balik balik modal nih. balik modal. Betul. Kebanyakan bisnis seperti itu. Cuman kan kadang kan banyak orang pengen buka bisnis sektor real supaya apa? Ini mohon maaf ya, bukan mau mengecilkan bisnis sektor real, bukan. Maksudnya kan kita pengen merubah mindset kita gitu ya kan. Cobalah kita itu resiko kita terukur, untungnya juga terukur. Jangan kita melakukan bisnis untungnya terukur, tapi resikonya nggak terukur. Terakhir saya tutup bro. Siapa yang mau salahkan? Saya salahkan karyawan saya nggak mungkin. Jadi dari satu buku itu kan ada berapa kali tuh orang ngisi pulsa. Human error kan bisa aja gitu ya kan. Misalnya pas dia lagi lapar, capek, atau misalnya lagi banyak pelanggan. Untung Kan cuma bisa aja 1.000. human error tuh. Human salah error ketik kan ya. bisa ya kan. Human Kadang kita error ngetik bisa. aja juga bisa salah kok. 12 nomor Pak Bu. Rata-rata kan sekarang kan nomor kartu kan 12 nomor. 12 nomor. Dari 12 tuh bisa aja salah satu. Iya. Aturannya 8 jadi 6. Atau mungkin tulisannya kayak cakar ayam jadi salah ya kan. Kan bisa aja bro. Namanya human error ya kan. Nah, keuntungan yang saya dapatkan itu cuma Rp1.000 satu kali isi pulsa. Tapi saya meresikukan uang saya itu 100.000. Ya juga sih. Iya. Harus Dia ngisi 50.000, untung saya 1.000 juga. Dia ngisi 5.000 pun untung saya 1.000 juga gitu. Jadi maksud saya banyak orang yang pengen buka usaha sektor real, kadang gengsi. Biar kelihatan orang, aku punya counter, aku punya depot air, aku punya toko ini. Tapi dia sebenarnya gimana aku bilang ya? Ya banyak lah. Teman-teman aku juga yang main sektor real itu buka bisnis real itu juga sorry nih ya, ngutang malahan. Iya. Ngutang ke bank, dipinjam uang di bank, dibuka bisnis real, bisnisnya nggak jalan, nggak sanggup bayar hutang. Nah, terakhir udah dikejar-kejar. Banyak yang kayak gitu bro, banyak. Jadi malah mereka ketika kita tawarkan trading, itu bisnis tipu-tipu tuh, akun aku ada di sana Karena kerja. fisiknya nggak nampak bro. Nah itu yang mindset orang tuh tadi salah tuh bro. Itu aja sebenarnya. Mereka ini kan pengen ngeliatnya yang nampak gitu loh. Terus bisa dilihat orang, si A udah bangun ini gitu loh. Nah, Padahal nggak tahu di dalamnya itu kayak gimana kan jalankannya. Di podcast kita kan pernah juga kita bahas tuh, tengoknya orang buka rumah makan berhasil buka di rumah makan. Padahal ilmunya tak ada ya kan, cuman modal ikut-ikutan. modal ikut-ikutan. Oh, ini lagi Dilihatnya trending. usaha orang ramai ikut. Dia ada modal kan? Ada Ikut. modal. Yang nggak ada modal pun Pak Bud, macam yang saya bilang tadi, dia minjem ke bank, Nah, berani ngutang. berani ngutang, buka usaha sektor real, usaha nggak jalan, ini kan cicilan jalan terus nih. Iya, Harus tetap dibayar ya kan. Nah, terakhir itu lilit utang. Banyak yang kayak gitu. Bukan ada lagi, banyak yang Bukan kayak gitu. dipelajari dulu bisnisnya. Nah, Nggak sebetulnya dipelajari kalau dulu. untuk di trading ini juga kita bukan memaksa untuk langsung terjun kan. Kita kan harus belajar dulu. Nah, ada edukasi. itu dia. Ada edukasi kan, belajar dulu. Setelah belajar paham bisnisnya, udah ngerti tradingnya, udah bisa menghasilkan profit. Ya akun demo juga ada kok gitu. Untuk belajar. Kalau Setelah tahu udah bisa trading menghasilkan profit, barulah terjun buka akun real. Ya silahkan mau buka di mana aja, nggak ada masalah kan. Iya. Mau dengan modal yang kecil silahkan aja gitu. Satu lagi ini juga nih Pak Bud. Macam Pak Budi bilang tadi kan, sebelum kita terjun ke suatu bisnis kita harus mempelajari dulu. Pertanyaannya kan kita belajar sama siapa nih? Nah ya. Contoh, Pak Budi buka kafe. Aku temannya Pak Budi nih. Pak Budi buka kafe 3 tahun berjalan lancar. Kutanya sama Budi, Pak Budi aku mau buka kafe, aku belajarlah sama Pak Budi. Paling yang ilmu dikasih Pak Budi paling 10%. Kenapa? Karena dia menganggap kayak gini, kalau ini anakku ajari, dia pinter, ini jadi kompetitorku. Ya kan? Betul. Pasti Persaing, dong. ya, persaingan. Persaingan bisnis dong, persaingan. ya kan? Rupanya bukanya di sebelahnya. Nah, ini sih bro, kalau aku ajarin semuanya, dia ini pinter, nanti jadi berhasil, ini kompetitor gua nih, sama-sama buka kafe gitu ya kan. Bukanya di aku sebelahku jadinya lagi. lebih sepi. Nah, apakah itu bisa dijadikan mentor? Belum tentu. Kalau trading bro, lah
kita ini apa gitu. Maksudnya kalau di dunia trading Pak Bud, mentornya ada gitu loh. Mentornya ada Kalau lu mau buka bisnis, mentor lu siapa? dan nggak ada persaingan di trading. Enggak, Iya. ya enggak. Nggak ada persaingan. Sebenarnya banyak sih manfaatnya di trading tuh banyak ya kan. Itu nggak ada persaingan. Jadi jelas kan Pak Bud. Jadi maksudnya objektif bro. Satu yang tadi Gak menyita untungnya waktu. untungnya terukur, resikonya terukur, mentornya juga ada. Tuh Kalau dia. lu mau buka bisnis, siapa mentornya? Mau buka kafe, sama siapa mau ditanya? Yang mentorin siapa? Mau buka konter pulsa, yang mentorin siapa? Mau buka rumah makan. Wah. Nggak, mau belajar sama koki yang di sini. Nggak dikasih. Nggak akan dikasih, bro. Nggak dikasih. Karena yang dipikirkan nanti persaingan. Persaingan. Iya. Ini akan jadi kompetitor saya nih. Kalau saya kasih tahu nih cara meracik masak rendang Masak misalnya rendang, kayak gitu. Iya, jadi resep rahasianya terbongkar. Nah, itu dia pinter. Jadi kalau bisnis real mentornya tuh masih abu-abu ya kan. Bisa jadi gimana ya saya bilangnya? Domba berbulu serigala. Kebalik nggak? Serigala berbulu domba. Tapi kalau trading mentornya ada. Ya kita tiga inilah bro. Siapa lagi? Mentornya ada, kemudian nggak ada persaingan. Iya, betul. Iya kan? Dan aku pribadi. Kalaupun dia profit lebih besar dari kita, ya udah itu rezeki dia. Rezeki dia, kan. kan? Nggak ngaruh ke kita juga. Ya kita trading juga. Gini lah, kita satu meja ya kan. Yang modalnya besar, entry-nya lotnya diperbesar. Iya. Yang modalnya kecil, Iya. ya entry-nya di lotnya diperkecil. Profitnya kan beda-beda juga. Betul. Berarti rezekinya cuma segini. Gitu. Apalagi kalau misalnya di sektor real nih bro. Kayak tadi misalnya menyambung yang tadi nih. Pak Budi buka kafenya berhasil nih. Aku mau belajar nih sama Pak Budi. Pak Budi aku yakin nggak akan 100% ngajarin aku. Atau mungkin dia tolak mentah-mentah. Aduh bro, tanya sama orang lain aja lah. Aku pun masih belajar-belajar juga nih. Karena dia tahu kalau ini pinter, ini akan jadi kompetitor. Tapi kalau kita di dunia trading nih Pak Bud. Ini misalnya Bro Al nih mau minta belajar nih sama aku nih. Ajarin lah aku trading, aku minat nih begini. Trading itu nggak munafik bro. Profit sharingnya jelas. Iya dong. Iya. Semakin pinter murid yang kita ajarin, semakin jago dia trading, semakin besar profit sharing. Bener nggak? Iya. Iya. Karena ada profit Jelas. sharing. Jadi gimana caranya? Ya jasa bro. Jadi gimana caranya yang kita ajarkan ini pinter semakin pinter. Kalau bisa lebih pinter dari kita, profit sharing jalan. Tapi kalau bisnis, wah ini kalau diajarin ini anak nih pinter, wah aku cabangku baru 1, dia bisa-bisa nanti langsung buka 2 cabang, 3 cabang. Bokapnya orang kaya. Nah, modalnya Gampang lebih aja. kuat. Oh, modalnya lebih kuat. Bisa-bisa digulung ini kafeku. Tapi Thank kalau you trading, bro, katanya ilmunya. tapi kalau trading, apalagi kalau tahu kita nih latar belakangnya bokap ininya banyak kan. Iya. Lah kita ajarin sebaik-baiknya sebenar-benarnya. Trading itu seperti ini, bro. Resikonya gini, untungnya segini, profitnya segini. Kalau lu masuk $1.000, ya untungnya segini. Kalau masuk 10.000, segini untungnya. 100.000. Resikonya juga terukur. Nah, semakin besar keuntungan dia, kan semakin besar profit sharing kita. Jelas, jadi nggak munafik kalau trading ini. Beda dengan bisnis yang lain. Aku mau buka rental mobil, ajarin laku. Sama siapa mau tanya? Sama orang yang punya rental. Paling nanti alasan dia, aduh aku pun masih belajar nih bro. Jangan tanya aku lah. Nanti kok rugi gini-gini, aku tak pandai. Tanya sama orang lain lah. Padahal CS awak nih. CS awak. Tapi kalau trading, ya cari mentornya kita 3 lah. Kalau yang satu lagi tuh agak susah. Bisa dijumpai. Yang di seberang pulau. Susah kalau kayak gitu. Kita lah yang recommended itu kita lah. Selalu ada di Nah, tempat. cuma kan masalahnya bro, orang ya yang udah trading lah. Masalahnya gini kan bro, dia nanya sama kita gitu kan. Kita nih trading udah ya akun-akun sendiri kan. Nah, kenapa kita masih yang buat orang ini masih berpikir 2 kali itu kita udah trading. Kenapa kita masih mencari klien lagi gitu loh? Kan biar kemarin Kenapa nggak ya udah nggak kalau memang bisa jadi trading for living ya trading for living aja, nggak usah cari klien lagi. Tapi kan cari profitnya jelas bro. kan dulu udah pernah bro di podcast kan kita bahas tuh. Jadi kalau misalnya kayak aku pribadi nih, modal aku sanggupnya berapa ya? Aku sanggupnya cuma $5.000. Karena kan yang seperti saya bilang di trading ini kan ada resiko, ada untungnya. Iya. Iya kan? Aku sanggup resiko aku sekian $. Lebih daripada itu aku nggak sanggup. Meskipun aku ada uang 1 miliar, dengan resiko, misalnya kita katakanlah resiko per trading itu 1%. 1%-nya kan 10 juta.
mentalku nggak siap. Nggak siap. Sekalipun aku ada uang 1 M. Tapi kalau bro sanggup, edukasi dari aku, modal dari si bro, kita collab, kayak YouTuber, collab. Kan lebih bagus. Itu bisa lebih bagus gitu. Karena kan kesanggupan mental yang punya modal. Iya, betul. Win-win lah ya kan. Iya, win-win solution lah. Tujuannya jelas bro. Klien itu kita ajarin sepinter-pinternya. Semua ilmu kita itu kita keluarkan. Makin pinter dia, profitnya makin gede. Kan keuntungan Makin sama bagus. kita. Iya. Minta tarif juga dong. Oh iya dong. Awalnya 80-20, ini anak makin pintar 70-30 ya kan. Wajar dong ya kan. Belum lagi ribet. Gitu. Enggak, maksudnya trading ini enggak munafik gitu, enggak kayak bisnis-bisnis lain. Aku bukan menjelekkan bisnis real ya, cuman yang udah ku jalani lah ya. Bisnis real itu memang pure Pak Bud. Kita cuman tahu untung kita aja. Resiko kita itu nggak terukur. Bahkan mungkin resiko kita tuh semua modal kita itulah kita resikokan. Itulah resikonya. Kalau trading kan nggak. Modal saya misalnya $5.000. Satu kali trading saya cuma berani meresikokan 1%. Jadi kalau untung 1%, rugi 1%. Kan modal nggak habis bro. Ya udah langsung dibatasi resikonya di situ kan. Resiko langsung ku batasin. Cuman 1%, $50. Untungku juga jelas cuman $50. Nah, di situ bedanya. Itulah kemarin tuh bro ada kawan ngajak main mobil. Kita bisa untung 20 juta per unit katanya. Per unit. Harga per unit itu 300 juta. Oke lah satu kali itu dari sana dari Jakarta bro dikirim ke sini, satu kali berhasil, 2 kali berhasil, 10 kali berhasil masih 200 juta kan. Berbalik. Yang ke-11 itulah bro masuk jurang. Hilang 300 juta. Hilang 300 juta melayang. Kan rugi. Iya. Cuman kalau pas ditanya, ya namanya bisnis lah bro. Bisnis. Jiwa apanya keluar bro. Belum yang Namanya kalau bisnis. itu yang kalau begitu barang nyampe langsung laku ya. Kalau ngendap Kalau ngendap gimana lagi? tunggu 1 tahun. Tunggu 1 tahun. Sementara nilai mobil setiap tahunnya Nah, makin turun makin kan turun. harganya. Ada aja produk-produk baru. Ada aja keluaran Terus juga ada mobil floating terbaru. juga. Ya sama aja kan. Ya Ada jelas ada floating floatingnya kan. juga. Jelas floating. Biaya perawatan lah. Ya, ruko-ruko depan ini kan banyak yang kosong floating juga Ya kok. kita juga bisnis properti juga ya Iya, ada di floatingnya properti. juga kan. Itu. Cuman ya tergantung sektornya apa. Kalau properti ya walaupun floating, cuman kalau aset properti ini setiap tahun harganya kan naik. Itu aja. Cuman ya sabar-sabar di floating itu aja. Sabar-sabar di floating. modal. Gitu aja. Jadi sebenarnya trading ini yang nggak jiwa bisnis pun sebenarnya bisa. Bisa. Semua Malah- orang kayaknya bisa deh. Semua bisa. Yang bisa. penting mau belajar Semua- aja. Semua kalangan. Dan belajarnya itu harus sama kita gitu. Harus. Iya. Iya dong. Harus dong. Enggak sama mentor-mentor sebelah. Gimana saya bilangnya? Kurang regulated kadang. Jadi kalau sama kita kan office kita jelas gitu kan, background kita kan jelas gitu. Pialang yang kita ajak kerjasama juga jelas. Bababti kan kayak gitu kan. Karena kalau yang Broker sebelah tuh regulated. ditanya trading, katanya bisa, tahu trading. Ternyata dia marketing, bro. Masuk 10.000 pencet aja 5 lot, Pak. Bayangin deposit 10.000 US, masuk market 5 lot. Coba dulu. Apa nggak gambling itu? Dia mencet yang 15 menit lagi mau NFP pula lagi. 15 menit lagi mau NFP, dipencetnya 5 lot. 5 lot langsung. 15 menit lagi mau NFP coba. Jantung pun gini-gini jantung. Apa katanya? Kenapa takut ya katanya? Kenapa takut abang gitu? Rasa bibirnya tuh mau disentil. Kayaknya dia nggak pernah trading dengan modal sendiri deh. Itu, jadi banyak yang misunderstanding ataupun apa ya saya bilang ya? Ya banyak orang yang apalah bilang dunia Itu bukan forex trading ini for living, trading for komisi. iya living komisi untuk hidup dia ya kan, hidup Trading for marketingnya komisi kan. pun kalau dengan modal 10.000, entry-nya 5 lot, berapa lah komisinya? Iya. Coba dulu dihitung. Kalau langsung MC berapa lah paling komisi dia ya kan? Oke Pak Budi, untuk jadi trader for living itu butuh belajar yang pasti ini yang dituntut itu kan disiplin juga ya harus ya kan. Ya, Itu butuh waktu berapa lama? ini tergantung mentornya nih dan daya tangkapnya ini. Kalau Tergantung mentor atau tergantung dianya sendiri? ya tergantung dianya sendiri ya juga. Karena kan dia yang jalankan trading. Iya, dia yang jalankan Kalau trading. pengalaman Pak Budi lah, Kalau dengan saya paling 1 minggu udah bisa trading. bukan maksudnya dan Pak Budi selama trading lah.
Untuk bisa konsisten itu berapa lama? Kalau saya lama waktunya. Cuman kan nggak mungkin kita waktu proses kita lama, begitu ada temen yang mau belajar, kita buat selama itu juga. Kasihan dong. Kalau bisa pengalaman kita yang lama kita ringkas. Kita ringkas ya gimana caranya supaya si temen ini bisa secepatnya bisa trading. Gitu. Dengan pengetahuan yang kita punya, ya kita buat simple lah gitu. Kenapa kita ambil buy, kenapa kita sell, hitung-hitungannya seperti apa, gitu. Manajemen risikonya seperti apa, itu yang harus kita kasih ke si teman ini tadi supaya dia cepat mengerti kan, cepat paham. Kita harus menggunakan bahasa-bahasa yang mudah dipahami. Karena kan bahasa market kan nggak semua orang tahu kan, bahasa di MetaTrader itu nggak semua orang tahu, gitu. Kita harus pakai bahasa yang mereka mudah pahami supaya cepat nangkep, itu. Berarti untuk di trading, kalau untuk masalah belajar kayak analisa atau apa itu kan nggak harus butuh waktu berapa lama? Nggak harus lama sih kayaknya. Nah, berarti kan kedisiplinan yang butuh proses ya. Nah, disiplin itu yang butuh proses. Karena gini, manusia ini kan, ya sifat buruk manusia ini kan serakah itu udah wajar gitu kan. Lumrah. Nah, ada trading teman-teman yang baru-baru belajar, begitu udah tahu trading, 1 kali entry profit, 2 kali entry profit, 3 kali entry profit. Nah, trading keempat greedy. Nah, harusnya 3 kali profit dia stop. Besok aja lagi. Besok masih ada market kan? Masih ada market. Ini nggak dikejar. Tadi udah profit. Nah, ternyata masuk yang keempat rugi. Masuk yang keempat rugi. Yang profit 3 kali ini tadi habis. Udah, begitu habis, tadi bisa profit 3 kali, masa baru rugi 1 kali? Berhenti, masuk lagi, akhirnya habis. Dan itu juga untung ruginya nggak terukur, Nggak bro. terukur. Ya sama kayak bisnis real tadi itu, 10 kali untung, pas 1 kali rugi hilang semua untungnya. Semuanya. Untung terus, untung bro, aku udah 4 kali transaksi untung, mantap kan, kayak gitu ya kan. Tesnya yang kelima, ya untung. Nah udah ke 10 kali, pas yang terakhir itulah hilang semua untung dia. Disiplin itu tadi yang susah. Nah. Karena ada juga kemarin tuh teman kita yang trading satu meja. Dia baru kalau untuk di forex dia baru gitu. Cuman dia ada pengalaman trading itu di kripto kalau nggak salah. Nah, trading dia modal 100 juta 1 hari itu bisa profit 30 juta, Bahkan lebih. 80 juta 1 hari. Jadi begitu dia profit 80 juta, kita datang nih, gimana ya, kita nasehatin, tradingnya nggak boleh kayak gitu. Ini mungkin ya, anggap Dewi Fortuna lagi berada di sekelilingmu gitu. Oh enggak, ini masih bisa profit nih, kemarin aku udah profit, ini profit. Nah, akhirnya apa? Minggu itu aja dia profit, minggu berikutnya habis. Gitu, greedy. Nah jadi untuk gimana ya? Untuk menahan emosional diri itu memang disiplin. Harus disiplin. Harus disiplin. Disiplin itu yang susah. Itu dia. Kalau belajarnya sih cepat itu. Disiplinnya ini yang susah. Kadang ada yang harusnya pakai stop loss, jadi nggak pakai stop loss. Itu kenanya di situ sih sebetulnya. Mayoritas sih seperti itu. Kebanyakan trader. Memang harus disiplin. Harus disiplin memang. Cuman kalau bisnis forex ini kan kita disiplin, terukur, masih terukur lah bro. Jadi objektif banget dia gitu. Dibandingkan dengan bisnis real ya. Bisnis real ya mau dibilang orang fisiknya nampak bang, ininya apa segala macam. Ya kalau lu nggak untung buat apa gitu loh. Ya. Jangan dipaksain gitu. Kalau nggak untung, ya kalau untung. Kalau nggak, untung bang. Ini 4 kali aku transaksi untung. 5 kali untung. Nah yang ke-11 ya kan. Ke-11 tewas. Kayak mana bisnis yang kemarin? Itulah bang. Kan Ditipu. kena tipu. Belum rezeki. Nah, ya udahlah. Berarti apa namanya? Primbonmu nggak cocok di situ. Ganti bisnis lain langsung. Ganti bisnis lain. Ganti bisnis. Ada yang kayak gitu loh Pak. Gonta ganti usaha. Awalnya dia buka catering. Bukan. Awalnya dia buka gadai. Habis gadai buka laundry, buka catering, habis buka catering, buka setelkop, jual bola. Ada yang kayak gitu, gonta-ganti bisnis ada. Karena dia menganggap bisnis yang ini nggak cocok. Nggak cocok. Harus ganti bisnis. Bisnis yang lain. Macam lah. Jadi
ya gimana saya bilangnya, alasan orang ganti-ganti bisnis kayak gitu kenapa? Ya mungkin dia merasa kayaknya nggak di sini rezekiku gitu kan, ganti yang bisnis lain, rupanya gagal juga, nggak cocok juga. Trading lah bro, trading for living it's real, itu bener nyata, bener ada. Yang penting kitanya disiplin, kitanya terukur. Kalau teman-teman nggak bisa disiplin, ya ajak konsultannya, jangan trading sendiri. Jadi Nomor ada kita ada kan bro di bawah kan? Ada, itu selalu ada standar. Ada kan. Tapi mungkin nggak dicek kayaknya, bro. Ini saya ulangi sekali lagi. Jadi untuk nomor kami itu ada di bawah di kolom deskripsi. Atau mungkin nonton 5 menit habis itu keluar. Kayaknya ya kan. Nah, itu dia ilmunya setengah-setengah didapatkan. Sayang banget gitu. Banyak yang kayak gitu sih. Aku pengen kaya, aku pengen berhasil, aku tonton semua video-video edukasi, semua video-video motivasi. Kalau video motivasi edukasi itu kan rata-rata lama, bro. Di atas 30 menitan. Iya. Nontonnya 5 menit. Baru pembukaan udah tutup. baru 5 menit langsung iklan kan. Gantilah yang lain. Enggak Mary Riana ganti ya kan. Ganti channel. Gimana mau sukses kayak gitu? Motivasi aja di skip. Mana lah bro, mungkin kuota terbatas. Positive thinking aja. Kalaupun terbatas kuota murah bro, kita bikin satu video itu editingnya apa segala macam. Untung kita punya tim editing ya kan. Kita bayar tim editing untuk kayak gini. Kita itu butuh waktu panjang loh. Memang videonya cuma 40 menit, 50 menit. Tapi kan proses untuk sebelum kita posting ke YouTube tuh kan prosesnya panjang dan lama. Teman-teman tinggal nonton loh. Iya. Dapat ilmu. Dapat ilmu. Nah, Dan ilmu yang kita kasih itu gratis. Nah, Tinggal pencet Sementara kita like. mempelajari ilmunya ini butuh waktu lama. Nah, tinggal pencet like dan share. Iya. Apa susahnya? sementara ada loh yang buka kelas trading itu sampai 12 Berbayar, kan? sampai 12 juta, 13 juta. Ada yang berbayar. Iya, ada memang. Bayar kelas itu 13 juta. Padahal teknik yang diajarkan itu juga. Itu Bayar juga. kelasnya 13 juta. Nah. Buka akunnya $100. Ada yang kayak gitu. Lawak-lawak ya kan? Bayar kelasnya 13 juta. Itu dia. Jadi memang tujuan kita ini memang harus jelas bro. Kita memang harus mengedukasi gitu ya kan. Ya nggak usah pun teman-teman tuh trading di tempat kita gitu ya kan. Dan kita pun kalau minta tarif pun dari profit sharing. Dari profit sharing. Artinya profit dulu Iya, baru sharing baru kan? sharing. Baru sharing. Bukan sharing dulu baru trading kan? Enggak. Itu dia. Itu dia. Beda lagi. Kemarin kan di podcast sebelumnya kan pernah saya bilang nih bro. Kita nyekolahkan anak kita nih masuk SD, SMP, SMA. Kita sekolahkan atau kita leskan lah anak kita, les bahasa Inggris misalnya. Ini anak pinter nggak pinter, tiap bulan kita bayar nih uang lesnya. Iya kan Pak Bud? Bener. Anak saya leskan, itu pinter nggak pinter, setiap bulan tuh saya kasih tuh, saya bayar uang lesnya, saya bayar. Anak saya belum tentu pintar. Tapi kalau kita kan nggak bro, objektif kalau kita real, no tipu-tipu. Pinter dulu, profit dulu, baru bayar. Nah, itu. Kita kan mintanya di akhir ya kan? Iya. Kalau misalnya saya nggak profit gimana Pak? Ya, Berarti nggak saya usah. sia-sia. Saya sia-sia mengajarkan Bayar Bapak. kelas Gitu. edukasi sampai 13 juta. Buka akun $100. $100. MC pula MC, lagi. dibilangnya lah tipu-tipu. Nah, Nah, itu kan makanya banyak sekian persen di trading orang tuh gagal. Nah, itu dia. yang sakitnya lagi dibilangnya kinet lagi bro. Kinetnya itu katanya. Itu udah nggak nyambung lagi, bro. Itulah. Nggak, kalau udah ngarah ke kinet. Daripada aku kerja di pialang, mending aku jadi manusia Iya. silver. Gitu pula lagi dibilangnya kan. Kadang itulah, ada sebagian orang kadang nggak nyambung gitu Nah, loh. pas ditanya pernah rupanya aku kerja di pialang. Pernah, kemarin aku masuk di situ bang. Berapa lama? 2 minggu. Si kawan ini baru Jangan kerja. kan 2 minggu, bro. 3 hari aja udah sok taunya itu kayak. Nah itu dia. Melebih-lebihi orang yang udah bertahun-tahun ya. itu. Biasanya yang orangnya yang pengetahuannya sempit yang kayak gitu. Pak Bud. Dia baru 2 hari terjun di dunia pialang, tapi seolah-olah pialang dari A sampai Z itu dia udah paham semua paham dunia semuanya. pialang. Padahal baru masuk 2 hari loh. Padahal baru masuk 2 hari kayak gitu ya kan. Yang udah bertahun-tahun aja pun masih nggak paham tentang pialang. Ini ya kawan baru 2 hari langsung bisa menjudge, wah itu perusahaan tipu-tipu. Daripada kerja di situ mending aku jadi manusia silver kata. Manusia silver bro, cetek kali kan. Gak ada yang lain impian dia apa gimana? Cita-cita dia masa sebatas manusia silver. Berarti kelihatan kali dia malas, bro. Nah itu dia. Generasi yang muda-muda ini diedukasi susah Pak Bro. Susah. Generasi apa? Gen Z ya. Tahun 2000 ini Gen Z ya kan. Gen Z ya kan. Ada lagi Masih grup kebanyakan di yang- zona nyaman, bro. lebih dari Z nggak ada ya? Enggak ada.
Gen Z di atasnya milenial. Kalau saya masih milenial sih. Kelahiran tahun 90-an tuh masih kaum milenial. Kalau dia yang 80-an apa tuh bro? Tua bangka. Enggak lah. Aku masih milenial. Milenial. Tahun 90-an. Kayaknya 80-an. Oke. Ya itulah. Jadi kalau trading for living it's real bro. Itu bisa, sangat-sangat bisa. Dan kita siap membantu loh. Aku nggak paham Pak tentang trading. Kita bantu. Nomor kita ada di situ. Gampang nyarinya. Kan kayak gitu ya kan? Kita tanya, dijawab. Nah, ditanya kita jawab gitu ya kan. Kalau mau belajar ayo gitu loh. Aku pengen sih Pak, tapi aku nggak paham. Kita ajarin. Aku udah paham sih Pak, tapi aku nggak punya modal. Ini nggak ada obat. Kalau trading namanya bisnis, kalau nggak punya modal ya gimana ya kan? Ya mana bisa. Saya pengen belajar, tapi saya orangnya agak gaptek. Bisa. Bisa kita ajarin. Paham, aku paham trading tuh katanya kan. Akun manajemen ada kok. Nah, ada akun manajemen. Nggak mau ribet ya kan? Iya. Oke. Jadi Pak Budi, kita ambil kesimpulannya ya. Untuk menjadi seorang trader for living itu yang pertama kita harus perbesar modal. Sesuaikan modal dengan kebutuhan. Oke. Yang kedua Bagusnya paling sebesar-besarnya modal. Oke. Yang kedua itu harus disiplin ya. Disiplin. Harus disiplin. Dan itu butuh proses waktu yang lama. Yang lama. Selain dari dua itu tadi ada lagi nggak? Mungkin buat sobat trader mungkin masih banyak yang gagal di trading biar bisa bangkit lagi gitu loh. Target realistis lah bro. Nah, targetnya realistis lah. Target realistis. Kalau modalmu kecil, untungmu pasti Untungmu kecil. pasti kecil. Jangan pernah berharap modal kecil untung besar. Minggu ini bisa, minggu depannya lagi. Targetnya harus realistis. Teman-teman tuh harus realistis benar. Masa kita mancing umpannya cacing mau dapat ikan paus? Nggak mungkin ya kan? Bullshit kalau yang kayak gitu Iya. kan. Ya nggak mungkin dong. Kalau kita umpannya kecil, Harus ya mancingnya di realistis. pinggir ya, dapatnya ikan yang kecil. Karena trading forex ini real bro. Iya. Bisnis real. Meskipun fisiknya nggak nampak, tapi ini bisnis real. Jadi keuntungannya juga harus realistis. Kalau misalnya teman-teman lihat tuh di YouTube $100 jadi $1.000, itu bullshit itu. Bullshit. Nggak usah didengar-dengar yang kayak gitu-gitu. Serius. Dalam kurun waktu yang singkat lagi. Dalam waktu yang singkat itu bisa 1 editan hari, semua. 2 hari ya, 1 minggu. Iya. Nggak ada itu, nggak benar yang kayak gitu-gitu. Teman kita ada kayak gitu. Ujungnya MC juga. Banyak yang kayak gitu bro. Banyak yang kayak gitu. Flexing di awal. Tapi jauh bro. Kalau ini dekat aja. Yang dekat siapa? Yang Jalan Kapling. Oke, jadi gitu ya sobat trader. Sampai di sini dulu. See you next time.